Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa? Ah! Aku Tumenggung! Yang memburu Tumenggung kan Bayu Samudro, anak Randu Alas, anaknya... Bayu Samudro itu adalah Joko Temon. Joko Temon adalah anak Cokro Nenggolo dan Ayu Skarsari. Karena takut kutuk, anak itu dibuang. Dan inilah yang terjadi. Kutuk tetap kutuk. Kamu mengerti? Iya, saya mengerti. Haruskah kamu kembali ke Katumenggungan dengan cara itu, Bayu? Haruskah? Kenapa kutuk Niwingit bisa benar-benar terjadi? Kenapa Gedeng Permoni yang harus dipuaskan? Aku mendewasakan kamu supaya kamu mengenal kehidupan. Aku tidak mau kalau kamu terjerumus ke tempat yang salah. Saudara-saudara, coba jawab dengan jujur pertanyaan saya. Siapa setuju mayat ini dikuburkan di sini? Tidak. Kalau dibuang? Setuju. Ini mayat seorang Tumenggung. Walaupun ada kenangan yang sangat menyakitkan bagi desa ini, kita tak bisa membuangnya begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Memulangkannya ke Katumenggungan. Kami tidak berani. Kenapa? Kami takut dituduh pembunuh. Randu Alas juga akan dihukum. Kalau perlu di bumi hanguskan. Kalau tidak menyerahkan mayat ke Katumenggungan dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jangan khawatir. Saya yang akan... Bayu Samudera berhasil menebas Katumenggungan, namun kemenangan itu menghadirkan ketakutan baru. Kutukan Ratu Gendeng Permoni mulai mengintai Ratu Kidul seperti bayangan yang enggan pergi. Desa pun dicekam horor, tubuh kaku-kaku Temenggungan menjadi simbol ancaman yang tak terlihat. Penduduk dilanda kegelisahan, takut bahwa arwah Tumenggung yang penuh dendam akan bangkit, menghancurkan mereka tanpa ampun. Dengan keberanian yang teruji, Bayu Samudera membawa jenazah Kaku Temenggungan kembali ke desa, berharap ini bisa meredam amarah roh Sang Tumenggung. Namun, bisikan gaib Ratu Kidul hanya memberikan peringatan samar, meninggalkan Bayu dalam ketidakpastian nasibnya sendiri. Ini memang perjalananmu ke sana, Bayu Samudro. Perjalananmu ke sana. Tapi sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi. Aneh, tapi aku tidak bisa merabanya sama sekali. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Nyi Ratu. Iya, Cundomanik, ada apa? Yang jelas, Roro Ayu Sekarsari akan sangat sedih, akan sangat terpukul, dan yang pasti akan sangat membenci Raden Ayu Bayu Samudro. Kalau menurut saya, akan terjadi kekacauan di Katemenggungan. Raden Sombo dan ibunya, Loro Andini, yang memang ingin menguasai Katemenggungan, pasti tidak akan membuang kesempatan. Tapi jangan lupa, bisikan Raden Seto Satrio siap untuk menyerang. Ya, perang saudara pasti akan terjadi. Tapi bagaimanapun juga, ini kesempatan Raden Bayu Samudro untuk muncul dan mengatakan siapa dia sebenarnya.
Tidak semudah itu, Cundomanik. Bayu memang berada di Katumenggungan, akan bisa menguasai keadaan. Tetapi apa yang akan terjadi setelah Bayu Samudro di sana, inilah yang masih gelap. Dan entahlah, aku belum pernah merasakan kekhawatiran sampai sedalam ini. Apa Mripat Sewu? Bagus Torodipo dipenjara lagi oleh si penjalin itu? Ya, Nyi Ratu. Kurang ajar. Ayo ikut aku. Baik, Nyi Ratu. Bagus Torodipo. Ya, Mungkinkah kita bisa keluar dari sini? hanya keajaiban dan kebaikan Taji Saketi yang akan membuat kita bisa keluar dari sini. Yang datang padamu keajaiban dan kebaikan, Bagus Torodipo. Kita ketemu lagi, Bagus Torodipo. Aku bisa melepaskanmu dari lipan ireng itu. Tapi kamu juga harus lepas dari gadis itu. Tinggalkan kami. Tidak, kalian akan mati sia-sia kalau aku tinggal. Kita bebas, Bagus. Ya, Iya, kamu bebas. Kamu bisa pergi kemana saja. Tapi Bagus Torodipo akan selalu bersamaku. tidak, tidak Nyebranga. Mau kemana kalian? Hei, jangan tinggalkan aku sendiri. Di seberang lautan, kabar buruk menghantam Ratu Brangah. Bagus Seturodipo dijebloskan ke penjara bawah tanah oleh Taji Saketi. Tanpa menunda, Ratu Brangah berangkat untuk menyelamatkan sekutunya itu. Dalam misi yang penuh bahaya, ia berhasil membebaskan Seturodipo bersama Kembang Tanjung. Namun, pelarian mereka berubah menjadi tragedi ketika Kembang Tanjung tersesat dari rombongan. Dalam kekalutan mencari, Kembang Tanjung disergap oleh sosok misterius yang membawanya pergi dalam kegelapan malam, meninggalkan ketakutan mendalam di hati mereka yang mencarinya. Celaka, Raden. Celaka. Celaka bagaimana? Apa yang terjadi? Kanjeng Temenggung, Raden. Kanjeng Temenggung. Romo Temenggung kenapa? Kanjeng Temenggung. Kanjeng. Romo Temenggung kenapa? Kanjeng Temenggung, Raden. Kanjeng Temenggung. Romo Temenggung gugur. Iya. Seto meninggal. Kanda Temenggung gugur. Doro dan Ayu, tenang Doro. Bicara yang jelas. Romo Temenggung benar-benar meninggal apa-apa. Sebelum sampai ke Mangir, tiba-tiba orang yang bernama Taji Saketi menyerang kami dengan kalat dan membunuh dengan membabi buta. Taji Saketi memang bisa mengalahkan Romo, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Saya tidak tahu persis namanya, Raden. Katakan padaku, siapa yang membunuhnya? Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas orang-orang Randu Alas memanggilnya Bayu. Bayu? Iya. Bayu. Doro dan Ayu. Pandego, kalau kamu masih kuat, kumpulkan pasukan. Tapi kalau kamu tidak kuat, perintahkan penjaga menabuh kentongan. Kita harus ke Randu Alas. Tunggu Raden, jangan tergesa dulu. Dan Ayu. Doro
Raden Ayu. Ingat Raden, Katemenggungan kosong. Ada kemungkinan Seto Satrio menyerang dan... Iya, saya mengerti. Tapi Bu, Pandego, kamu luka parah. Lebih baik kamu ke panti pengobatan dulu. Urus lukamu, baru bertugas lagi. Kita bereskan dulu yang di dalam, baru kemudian. iya, saya mengerti Bu. Cepat bawa sini, cepat. Bu, Raden. Raden Ayu. Bangun, Doro. Sini, biar saya yang urus. Tidak, ini tanggung jawab saya. Biar saya yang urus. Tidak usah. Hei, tahan Doro orang dan itu! Ayu. Jangan boleh masuk! Bangun, Doro. Tahan! Doro. tunggu. Apa yang kau bawa? Laporkan pada junjunganmu. Aku membawa sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Kanjeng Tumenggung. Masih tidak boleh masuk? Silakan. Di sana, Raden. Siapa kau? Aku Bayu Samudro, Apa yang kau bawa itu? mayat Sang Tumenggung. Tidak. Tidak. Kanda. Kanda Tumenggung. Kanda Tumenggung. Kenapa jadi begini? Kenapa ini bisa terjadi? Dan di mana? Aku kesini untuk mengantar mayat Sang Tumenggung. Dan untuk mengakui bahwa karena akulah ia terbunuh. Tapi aku kesini juga untuk mengantarkan saudaraku Joko Lodang. Untuk menjemput istrinya, Galuh Centini yang telah direbut oleh Tumenggung Cokronanggolo. Ah, omong kosong apa ini? Kau yang membunuhnya. Dan kau sengaja datang ke sini. Apa ini bukan penghinaan namanya? Atau kau sengaja datang untuk meminta hukuman, ha? Tenang, Raden. Tenang. Kuasai dulu Katemenggungan. Kematian ini yang kita harapkan, bukan? Iya, Bu, saya mengerti, tapi... Teriak dan umumkan, karena Tumenggung wafat, maka Radenlah penggantinya. Jangan urus yang lain dulu. Harus secepat itu, Bu. Tunggu apa lagi? Hei, dengarlah semuanya! Kamu yang harus mendengarkan aku, Sombo. Sombo, tinggalkan tempat ini, atau kau harus benar-benar berhadapan denganku sebagai musuh. Apa aku harus takut kepadamu, Seto Satrio? Sebaiknya kita menyingkir, Den Ayu. Tidak, aku harus melihat kelanjutannya. Oh, rupanya kau benar-benar ingin menguasai Katemenggungan ini, Seto Satrio? Aku sudah menguasainya, Sombo. Di luar tembok, kamu sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi. Tapi akulah yang berkuasa sekarang. Romo Temenggung telah memberikan keris pusaka ini kepadaku. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin kalau kenyataannya keris pusaka ini ada di tanganku? Kamu pasti mencurinya, Raden. Ya, saya juga yakin. Sombo telah mencurinya dari Romo Temenggung. Serang! Sementara itu, di desa yang dilanda duka,
kedatangan Bayu Samudera dengan jenazah Kaku Temenggungan bukannya mendatangkan kedamaian, tetapi memperburuk ketegangan. Penduduk menolak menerima tubuh Tumenggung, takut akan kutukan yang menyertainya. Permaisuri Kaku Temenggungan menangis pilu, terpuruk dalam kesedihan kehilangan suami tercinta. Namun, dalam suasana duka itu, Seto Satrio bersumpah akan membalaskan dendam, meski terhadap jasad yang sudah tak bernyawa. Kekacauan mencapai puncaknya ketika Raden Sombo, dengan lantang, menyatakan dirinya sebagai Tumenggung baru. Deklarasi ini memecah belah desa, memicu perang saudara. Senjata beradu, darah tercurah, dan harapan akan perdamaian lenyap di tengah hiruk-pikuk pertarungan yang meluas. Di tengah medan perang yang penuh kehancuran, Nyi Wingit yang melihat bayang-bayang kekalahan Seto Satrio, memohon pada Ratu Gendeng Permoni untuk membangkitkan pasukan mayat hidupnya. Malam itu, ketika langit memerah oleh senja, pasukan menyeramkan itu tiba di medan laga. Kegelapan menyelimuti tanah, membawa hawa kematian yang mencekam. Seto Satrio, yang hampir tenggelam dalam keputusasaan, menemukan secercah harapan baru di balik kekejaman tak terduga ini. Pertarungan yang tadinya hampir selesai kini berbalik arah, meninggalkan tanda tanya besar bagi para prajurit yang tersisa. Suara gemuruh langkah pasukan mayat hidup menggetarkan hati, sementara kemenangan masih bersembunyi di balik bayangan kelam yang menyelimuti medan pertempuran. Galuh Centini tidak boleh mati. Sabar kakak. Galuh, jangan tinggalkan aku, Galuh. Dan sekarang ini, Katumenggungan rusuh. Ini berarti kutuk kedua Nyi Wingit setelah Cokro Nanggolo tidak ada. Tapi Nyi Ratu, apa yang harus kita lakukan kalau ternyata Raden Bayu Samudro terlihat dalam kutuk Nyi Wingit, Nyi Ratu? Iya, Kanjeng Ratu. Kalau memang ini perjalanan kutuk, kenapa Kanjeng Ratu tidak berusaha mencegah, menggagalkan? Kutuk itu tetap kutuk. Ia akan berjalan sebagai kutuk. Kita tidak bisa ikut campur. Kita hanya bisa berbisik, mengingatkan. Tetapi semua itu tergantung yang kena kutuk sendiri. Tapi Raden Bayu Samudro yang Kanjeng Ratu siapkan, haruskah? Itulah kehidupan. Kita hanya bisa menyiapkan. Tapi perjalanan hidup dan ujian hidup sendirilah yang akan menentukan. Tapi Nyi Ratu, kalau dua ratu, Nyi Gedeng Permoni dan Nyi Branah jadi ikut campur, apa Segoro Kidul masih harus diam? Kita lihat saja nanti. Tetapi yang penting, Segoro Kidul selalu berusaha tidak berperang. Raden, cepat tantang Seto Satrio. Dia mau ikut maju atau menyerah? Bagaimana? Masih mungkinkah kita melawan? Mereka terlalu kuat, Raden. Mereka... Tolong cepat bantu cucu saya. Tolong cepat munculkan bala tentara mayat. Wingit, kamu selalu tidak percaya. Kamu selalu terburu-buru. Dan kamu selalu cemas. Aku sedang menikmati kutukmu, Wingit. Lihat yang sedang terjadi di Katumenggungan. Itu adalah kutukmu yang sedang berjalan. Katumenggungan akan kacau setelah Cokro Nanggolo meninggal. Iya Nyi Ratu. Saya mau mengatakan Katumenggungan akan kacau setelah Tumenggung tidak ada. Tetapi keadaan Seto Satrio terjepit.
Tolong Nyi Ratu, tolong bala tentara mayatnya. Baik, kalau begitu pergilah. Bala tentara mayat akan menyusul. Di sisi lain, Nyai Wingit merasakan bahwa kekalahan Seto Satrio semakin mendekat, memohon pada Ratu Gendeng Permoni untuk mengerahkan pasukan mayat hidupnya. Seto Satrio, yang mulai tenggelam dalam keputusasaan karena pasukannya hancur, merasa seluruh harapannya pupus. Namun, tepat ketika senja menyelimuti langit, Nyai Wingit tiba di medan pertempuran bersama pasukan mayat hidupnya. Kegelapan menyelimuti tanah pertarungan, dan kehadiran mereka membawa aura kematian yang pekat. Di tengah malam yang mencekam, pertarungan yang tadinya hampir berakhir dengan kekalahan kini berbalik arah, meninggalkan tanda tanya dan ketakutan di hati para prajurit yang tersisa. Kita jangan mundur, Raden. Kita harus coba kekuatan mereka. Ya, kalau begitu majulah, hadapi mereka. Iya, baik, Raden. Maju semua, babat mayat-mayat hidup itu. Ayo, Sompo. Berpencar! Berpencar! Mek, suruh bergowo ke pendopo. Ini gawat, Raden. Tidak satu pun dari mereka yang bisa mati. Lalu apa yang harus kita lakukan?